الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua. Terkhusus di kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmatnya secara khusus, yakni nikmat kemudahan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat subuh secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang secara khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena kemudahan, kekuatan kita bisa menjalankan suatu bentuk ibadah, itu semua karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, keutamaan nikmat hidayah, keutamaan menjadi umat Islam, keutamaan berupa keimanan yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan ke dalam dada-dada kita. Ada hal yang spesifik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan berkenaan dengan waktu subuh. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum salat fardu di waktu subuh, salat fajar, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Di dalam riwayat lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, "Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a." 2 rakaat, yakni 2 rakaat salat sunnah. Salat sunnah qabliyah. Sebelum kita melaksanakan salat fardu. Itu kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan isinya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, "Lahuma ahabbu ilayya." Kedua 2 rakaat itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Dari hadis ini kita bisa mengambil 2
pemahaman yang mendasar bahwasanya betapa istimewa dan betapa besarnya nilainya sebuah pahala kebaikan. Sebuah pahala kebaikan amalan soleh. Betapa besarnya, mulianya, atau keistimewanya suatu bentuk kebaikan. Dalam hadis ini dikatakan hanya 2 rakaat salat sunnah. Akan tetapi Rasulullah SAW sudah katakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menandakan bahwasanya sebuah amalan soleh itu pahalanya, kebaikannya sangat luar biasa. Pemahaman yang kedua, kita bisa pahami bahwasanya betapa rendahnya kehidupan dunia itu. Salat sunnah 2 rakaat bisa mengalahkan kehidupan dunia dan isinya, dan seluruh isinya. Demikianlah seorang mukmin. Seorang mukmin tidak mengagungkan kehidupan dunia. Tapi yang dia agungkan adalah bagaimana nilai kebaikan amalan soleh yang dia lakukan. Yang dia agungkan adalah perkara-perkara yang menyangkut tentang keselamatannya nanti di kehidupan akhirat. Merendahkan nilai-nilai kehidupan dunia. Jadi kalau ada seorang mukmin yang mengagungkan kehidupan dunia, terlalu mencintai kehidupan dunia, maka dipastikan bahwasanya ada sesuatu yang bermasalah di dalam keimanannya. Karena seorang yang beriman adalah orang yang sangat mengagungkan tentang nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pahala di dalam melaksanakan amalan soleh. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian wahai manusia terlalu mencintai kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas suatu masalah yang sangat mendasar, yang sangat besar atau yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Adalah salah seorang sahabat yang bernama Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah As-Saqafi. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, qala qultu ya Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Salah seorang sahabat yang bernama Sufyan Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam kalimat perkataan di dalam Islam. Fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak."
di mana kalimat-kalimat tersebut tidak lagi aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim." Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Kemudian kamu istiqamah. Tsumma istaqim. Maka inilah yang akan insyaallah kita akan bahas tentang makna istiqamah. Istiqamah secara bahasa itu berasal dari kata istaqama yastaqimu istiqamatan. Bermakna al-i'tidal. Istiqamah bermakna al-i'tidal, yakni tegak lurus. Yakni tegak lurus, senantiasa tetap di dalam ketaatan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Di makna pengertian istiqamah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini kita bisa pahami bagaimana salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah pertanyaan yang sangat cerdas. Demikianlah para sahabat. Para sahabat itu adalah orang-orang yang manusia-manusia yang tercerdas karena dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu pertanyaan di dalam hadis ini, sahabat yang bernama Abi Amr Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi bertanya kepada Rasulullah dan meminta jawaban kepada Rasulullah suatu pertanyaan yang sangat mendasar di dalam syariat Islam. Dikatakan kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Maka Rasulullah mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tsumma istaqim. Amantu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu iman secara bahasa bermakna tasdiq, membenarkan. Secara bahasa iman itu adalah tasdiq, membenarkan khabar-khabar, pemberitaan-pemberitaan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Adapun iman pengertiannya adalah qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian wa i'tiqadun bil qalbi, keyakinan di dalam hati. Katakan juga tasdiqum bil qalbi, dibenarkan di dalam hati. Wa amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi iman adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Kemudian i'tiqadun bil qalbi, i'tiqad keyakinan atau tasdiqum bil qalbi. Kemudian wa amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan
anggota badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ucapannya, perkataannya, innama kana qaulal mu'minina idza du'u, apabila disuruh kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi di antara mereka, di antara orang yang beriman, untuk mengadili perkara-perkara orang yang beriman. Apa yang diucapkan oleh orang yang beriman, ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah menyangkut tentang juga ucapannya, bagaimana perkataannya. Karena iman adalah ucapan. Bagaimana yang kita pahami dari kisah menjelang kematiannya pamannya Rasulullah, Abu Talib. Rasulullah datang kepadanya kemudian mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah, jika engkau mengucapkannya, uhajju laka biha indallah, aku bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Jadi pamannya Rasulullah, Abu Talib, menjelang kematiannya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat ini. Karena iman adalah ucapan. Fa'aba ayyaqulu la ilaha illallah. Akan tetapi Abu Talib enggan, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga meninggal dalam kekafiran. Artinya seseorang tidak bisa dihukumi sebagai umat Islam kalau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga meninggal dalam kekafiran. Karena iman adalah ucapan. Iman adalah ucapan. Kemudian iman adalah i'tiqadun bil qalbi, keyakinan di dalam hati. Keyakinan di dalam hati, atau tasdiqum bil qalbi, dibenarkan di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Wa'lamu, ketahuilah bahwasanya di sisi kalian ada Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan keimanan itu menghiasi di dalam hati-hati kalian. Ini keimanan adalah menyangkut tentang perkara keyakinan di dalam hati. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi dalam ayat ini, syahid dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya keimanan itu wa zayyanahu fi qulubikum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan.
wa zayyanahu, dan menghiasi keimanan itu fi qulubikum, di dalam hati-hati kalian, dalam dada-dada kalian. Jadi iman adalah i'tiqadun bil qalbi. Iman adalah i'tiqadun bil qalbi, keyakinan di dalam hati. Kemudian iman adalah amal bil jawarih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, juga di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Tsumma lam yartabu wa jahadu, kemudian mereka orang yang beriman itu yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, wa jahadu, mereka bermujahadah, mereka berjihad, mereka berjuang bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanannya dikaitkan dengan mujahadah, berusaha berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalun bil jawarih, amalan dengan anggota tubuh. Itu iman dalam pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adalah ucapan dengan lisan, kemudian i'tiqad, keyakinan di dalam hati, kemudian diamalkan melalui anggota badan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Para ulama mengatakan bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan. Ucapan dengan lisan, amalan di dalam hati, amalan hati, dan amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh. Jadi ini kesimpulan dari pengertian iman. Pengertian iman. Jadi sekali lagi kita ulangi, adalah ucapan dengan lisan, i'tiqad atau tasdiqum bil qalbi, wa amalun bil jawarih. Jadi katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menyangkut tentang ucapan lisan, kemudian keyakinan di dalam hati, kemudian amalan bil jawarih, dengan anggota tubuh. Kemudian Rasulullah mengatakan summastaqim, kemudian kamu istiqamah. Artinya bagaimana kita istiqamah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita istiqamah di dalam keimanan kita. Istiqamah dalam lisan kita, istiqamah di dalam keyakinan kita, kemudian istiqamah di dalam beramal dengan anggota badan. Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbahu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah istiqamah seorang hamba di dalam keimanannya sampai dia istiqamah di dalam hatinya. Jadi istiqamah di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan istiqamah di dalam hati. Hatta yastaqima qalbuhu. Wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima
Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan tidaklah seorang hamba istiqamah di dalam hatinya sampai istiqamah di dalam lisannya. Jadi iman dikaitkan dengan bagaimana istiqamah di dalam hati. Kemudian hati juga terkait dengan ucapan, dengan lisannya. Jadi kalau seorang mau istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memperhatikan keadaan hatinya. Hati kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mengenal bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Supaya ada timbul rasa takut di dalam hati. Bagaimana kita mengenal bagaimana besarnya, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Supaya ada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kecintaan di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala bersabda bahwasanya keselamatan seorang hamba nanti di akhirat tergantung kepada keselamatan hatinya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Keselamatan seorang hamba nanti di akhirat itu terkait kepada keselamatan hatinya. Hati yang selamat adalah hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selamat dari segala macam bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, istiqamalah. Artinya tegak lurus di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintah, yakni menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita istiqamah. Imam Nawawi mengatakan bahawa makna istiqamah adalah luzumu ta'atillah. Melazimkan senantiasa terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan istiqamah. Dan istiqamah adalah perintah langsung di dalam Al-Quran kepada Rasulullah. Fastaqim. Istiqamalah engkau. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintah. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tatghaw, dan jangan engkau menyimpan, jangan engkau melampaui batas. Artinya terus menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap yang kalian kerjakan senantiasa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga merupakan syariat perintah kepada seluruh hamba-hambanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya inilah perintah yang terberat di dalam Al-Quran. Perintah yang terberat di dalam Al-Quran, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk kita istiqamah. Terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl dikatakan wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Beribadalah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yatiyakal yaqin, sampai kematian menjumpaimu.
sampai datang kepada kalian al-yakin, sesuatu yang kita yakini, yakni al-maut. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menjumpai kematian. Jadi terus-menerus kita beribadah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga kita istiqamah di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yatiyakal yaqin, sampai datang kepada kalian sesuatu yang kita yakini, yakni al-maut, yakni kematian. Jadi sampai kapan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai kematian datang menjumpai kita semua. Sampai ajal kita masing-masing. Kita terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat-ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kita ibadahi, yang kita sembah. Kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara kita, yang telah menghidupkan kita. Maka hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi semata. Kita meninggalkan, menjauhi segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Ini yang dikatakan Rabbunallah. Tsumma istaqamu. Kemudian istiqamah. yakni istiqamah di atas tauhid. Istiqamah di atas tauhid. Terus-menerus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Itu yang dikatakan istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka menjelang kematiannya. Menjelang kematiannya. Pada saat menjelang kematiannya, tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepadanya malaikat-malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut dan jangan khawatir. Jangan berduka cita. Wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah dengan surga Allah Subhanahu wa taala alladzi kuntum bihi tu'adun, yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Ini orang-orang yang istiqamah. Turun kepadanya malaikat menjelang kematiannya, memberikan kabar gembira. Yakni kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan antara amalan-amalan soleh. Orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Allah yang Allah Subhanahu wa taala ibadahi, yang dia sembah, tempatnya bertawakal, hanya takut kepadanya. Wala takhafu wa khafuni. Senantiasa menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kehidupannya senantiasa istiqamah, terus-menerus
di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang menjalankan syariatnya, orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya, wa absyiru bil jannah, surga. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Jadi amalan soleh balasannya senantiasa dikaitkan dengan surga. Dikaitkan dengan surga. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, melakukan amalan soleh, maka yang kita inginkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang sangat rendah dan sangat rendah sekali manakala kita melakukan kebaikan amalan soleh, melakukan ibadah, kemudian kita hanya mengharapkan pujian manusia. Yang kita harapkan adalah sesuatu yang sangat tinggi, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu kaitkan dalam Al-Qur'an orang-orang yang beriman yang melakukan amalan soleh, balasannya adalah surga. Ini yang senantiasa kita tancapkan di dalam dada kita, hati-hati kita, supaya kita terus bersemangat, istiqamah dalam beribadah. Kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada kita semua surganya. Di akhirat nanti hanya ada dua tempat, surga, neraka. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Kalau kita tidak ada dalam surga, maka dipastikan ada dalam neraka. Dan demikianlah amalan. Kalau kita melakukan amalan soleh, kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan surga. Kemudian orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melakukan berbagai macam bentuk pelanggaran, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ancam dengan surga, dengan neraka. Jadi hanya kita mengarah kepada dua tempat, surga atau neraka. Neraka atau surga. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa melakukan amalan soleh. Melakukan amalan soleh, Allah Subhanahu wa taala janjikan tempatnya nanti di surga. Surga yang merupakan tempat berbagai macam bentuk kenikmatan. Kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana nikmatnya di dalam surga. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Allah Subhanahu wa taala katakan lahum ma yasha'una fiha. Bagi kalian apa yang kalian kehendaki dalam surga. Yang kalian inginkan dalam surga, semuanya Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan waladaina mazid, akan tetapi di sisi kami masih ada tambahan. Tambahan kenikmatan di dalam surga, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu orang-orang yang beriman, wajah orang-orang yang beriman berseri-seri karena kepada Tuhannya mereka memandang. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat tinggi, yang paling nikmat di dalam surga, yakni memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam. Orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, yang menciptakannya, yang memeliharanya, yang dia ibadahi, kemudian tetap istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam menjauhi berbagai macam bentuk larangan atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besarnya keharaman adalah segala macam bentuk kesyirikan. Segala macam bentuk kesyirikan. Jadi orang-orang senantiasa bertauhid, menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah siapkan baginya surga di yaumil akhirah nanti. Di yaumil akhirah. Dan kita semua sementara di dalam perjalanan menuju kampung akhirat.
kampung kita, negeri kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Negeri yang di dunia ini hanya sementara, hanyalah persinggahan yang sifatnya sangat sementara. Negeri kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Hendaknya kalian semua senantiasa berusaha mengerahkan segala kemampuan kita untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat nanti, yakni dengan iman dan amalan soleh. Terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus bagaimana kita menjauhkan diri kita terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjumpai kita. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Demikianlah yang kami sampaikan pada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan perlindungannya kepada kita semua, memberikan hidayah, senantiasa di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, terus menerus di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita panjatkan di dalam salat kita tatkala kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, hadza siratum mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.